Pada akhirnya terjadi pembunuhan wali kota yang dilakukan seorang kawan Kostis. Maka tangan-tangan ramping lelaki yang ia cintai itu semakin erat menggenggam senapan buru tua miliknya. Selama 3 hari 3 malam sesudah kejadian itu, matahari seakan terbit dan tenggelam dalam lumuran darah. Malam ini segalanya bakal berakhir dengan kobaran api kegembiraan. Untuk menyalakannya telah terkumpul jerigen-jerigen penuh bensin di pintu masuk kuburan. Mereka akan menggarap Kostis dan kawan-kawannya seperti bangkai-bangkai bakal, menyiramnya dengan bensin tanpa perlu mengebumikan. Bagi Afrodisia yang tengah dirundung duka, yang tersisa hanyalah beberapa jam terangnya matahari dan rasa sepi. Ia membuka grendel pintu, kemudian keluar ke jalan sempit yang memisahkannya dari kuburan. Tubuh tumpuk menumpuk merapat ke tembok dari batu tanpa adukan semen. Tak sukar baginya untuk mengenali Kostis. Perawakannya paling tinggi dan ia pernah mencintainya. Seorang petani serakah telah mengambil rompinya untuk dikenakan pada hari Minggu. Sudah banyak lalat yang menempel pada lelehan darah, mirip air mata yang menggantung di kelopaknya. Ia nyaris telanjang. 2 atau 3 ekor anjing menjilati bekas-bekas hitam di tanah. Dengan terengah-engah, binatang-binatang itu kembali tidur di keteduhan. Senja hari nanti, pada saat matahari tidak lagi membakar tubuh, wanita-wanita dalam kelompok kecil mulai berkumpul di atas teras sempit. Mereka akan memeriksa kutil di antara kedua pundak Kostis. Dengan kaki-kaki mereka, para lelaki akan membalikkan mayat untuk membasahi dengan bensin secarik pakaian yang masih menempel di tubuhnya. Mereka akan membuka tutup jerigen dengan kegembiraan meluap-luap, seperti para pemetik anggur membuka tahang anggur. Afrodisia menyentuh lengan sobekan kemeja yang dijahitnya sendiri dengan tangannya. Kemeja yang ia berikan sebagai hadiah hari Paskah untuk Kostis. Tiba-tiba ia melihat nama yang diukir Kostis di lekuk lengan kirinya. Seandainya ada orang lain yang melihat huruf-huruf hasil rajaan kurang terampil di kulit tubuh Kostis, maka kebenaran secara mendadak akan membukakan pikiran mereka. Seperti api bensin yang mulai menari-nari di atas tembok kuburan. Ia melihat dirinya dilempari batu hingga akhirnya terkubur di bawah timbunan batu. Tentu saja ia tidak dapat mencabut lengan yang membuktikan ungkapan penuh kelembutan atau membakar besi untuk melenyapkan tanda-tanda yang dapat mencelakakan dirinya. Walau bagaimanapun, ia tidak dapat melukai tubuh yang telah berlumuran darah. Di sisi lain, tembok rendah yang telah menjadi kuburan, mahkota-mahkota dari kaleng yang memenuhi makam pendeta Etienne tampak berkilat-kilat. Tiba-tiba bukit kecil menggunduk itu mengingatkan dirinya pada perut berlemak si pendeta tua. Setelah kehilangan suaminya, ia disingkirkan ke pondok yang letaknya hanya 2 langkah dari kuburan. Kendati harus tinggal di tempat terpencil dan hanya ditumbuhi nisan, ia tidak mengeluh. Kadangkala, begitu senja tiba, Kostis akan menempuh bahaya dengan melewati jalan itu, jalan yang tak pernah dilalui makhluk hidup. Lagi pula, si penggali kuburan tetangganya setuli orang mati. Liang kubur pendeta Etienne hanya dipisahkan oleh tembok kuburan dengan pondoknya. Mereka merasa seolah meneruskan percintaan di depan hidung bayangan hantunya.
Hari ini kesulitan yang sama yang ia rasakan memungkinkan dirinya melaksanakan suatu rencana sepadan dengan kehidupannya yang penuh muslihat dan serampangan. Ia mendorong pagar kayu yang telah rekah-rekah oleh panas matahari, kemudian menyambar sekop dan mencangkul milik penggali kuburan. Tanahnya kering dan keras. Keringat Afrodisia berleleran melebihi air matanya. Sesekali sekopnya terantuk batu. Namun di tempat sesunyi itu, bunyinya tak akan menarik perhatian orang. Seluruh desa beristirahat setelah makan. Akhirnya di bawah cangkulnya ia mendengar retakan kering kayu tua. Peti mati pendeta Etienne yang lebih rapuh daripada daun gitar seketika terbelah saat terkena desakan cangkulnya. Tampak beberapa tulang dan jubah kusut, itulah yang masih tersisa dari si tua. Afrodisia segera mengumpulkan benda-benda itu dan menyisihkannya dengan hati-hati ke salah satu sudut peti mati. Kemudian ia menyeret badan Kostis pada ketiaknya ke arah lubang kuburan. Dulu perawakan kekasihnya sekepala lebih canggung daripada suaminya. Namun kini peti mati itu cukup besar bagi Kostis tanpa kepala. Afrodisia menaruh kembali tutup peti mati, menguruknya dengan tanah, lalu memasang kembali mahkota-mahkota yang dibelinya di Athena atas biaya anggota jemaat. Diratakannya tanah di jalan setapak yang sebelumnya ia gunakan untuk menyeret badan Kostis. Sekarang tumpukan mayat di pintu masuk kuburan berkurang satu. Tetapi ia tahu para petani tidak akan menggali semua makam untuk mencarinya. Terengah-engah ia duduk, tapi bangkit kembali sekejap kemudian karena ia mulai menyukai pekerjaannya sebagai penggali kuburan. Kepala Kostis masih di sana, tertancap di atas garpu besi, dipamerkan untuk dicaci maki. Di sanalah batas antara desa dengan batu karang dan langit. Sebelum upacara penguburan tuntas dilakukan, tugasnya belum selesai. Ia harus bergegas memanfaatkan jam-jam panas, sementara orang-orang yang berlindung di belakang pintu berpalang nyenyak tidur. Menghitung drachma atau bercinta dan membiarkan matahari bersinar bebas di luar. Ia berjalan mengitari desa, kemudian naik ke puncak melewati tanjakan terjal yang jarang dilalui orang. Anjing-anjing kurus terkantuk-kantuk di bayangan sempit ambang pintu. Ditendangnya binatang-binatang itu sebagai pelampiasan rasa dendam yang tak mungkin ia tunjukkan kepada tuan-tuan mereka. Seekor di antaranya bangkit dengan bulu tegak sambil mengerang panjang. Afrodisia terpaksa berhenti sejenak untuk menenangkannya dengan merayu dan membelainya. Udara terik menyengat, putih membara seperti besi. Afrodisia melindungi dahinya dengan selendang. Ia tidak ingin membiarkan dirinya jatuh dan mati sebelum tugasnya selesai. Jalan setapak itu akhirnya menuju ke sebuah tanah lapang berwarna putih dan berbentuk bulat. Agak di atasnya yang terlihat hanyalah batu-batu karang penuh gua. Hanya orang-orang senekat Kostis sajalah yang berani datang ke sana. Para petani akan berteriak-teriak dengan suara nyaring bila melihat orang tak dikenal berkeliaran di tempat itu. Lebih ke atas lagi, yang terlihat adalah elang dan langit. Hanya elang-elang sajalah yang mengetahui jalur-jalur langit. 5 kepala dari Kostis dan teman-temannya yang masih menancap di atas garpu besi memperlihatkan seringai berbeda-beda, seringai orang yang menghadapi ajal. Bibir Kostis menutup rapat,
seakan ia tengah merenungi masalah yang belum terselesaikan semasa hidupnya, seperti pembelian seekor kuda ataupun uang tebusan untuk hasil tangkapan baru. Dibandingkan yang lain, hanya ia sendirilah yang tidak berubah karena kematian. Pada dasarnya, wajah Kostis memang sangat pucat. Dengan cepat, Afrodisia menyambar kepala itu dan mengangkatnya. Bunyinya seperti kain sutra yang disobek. Sebenarnya ia bermaksud menyembunyikan kepala kekasihnya di dalam pondoknya, di bawah lantai dapur atau di sebuah gua rahasia. Hanya ia sendirilah yang tahu. Ia memeluk sisa tubuh Kostis sambil meyakinkan bahwa mereka akan selamat. Ia bermaksud duduk di bawah pohon platan yang tumbuh di tanah yang lebih rendah dari lapangan milik petani Basile. Di bawah kakinya, batu-batu karang meluncur dengan cepat ke dataran rendah. Dari kejauhan, hutan rimba yang menutupi tanah tampak seperti permadani. Hamparan lumut-lumut lembut. Jauh di bawah, terlihat laut di antara dua bibir gunung. Afrodisia berkata kepada dirinya sendiri, seandainya dulu ia dapat membujuk Kostis mengambil keputusan melarikan diri lewat gelombang-gelombang laut, saat ini ia tidak akan membuai kepala penuh goresan darah di pangkuannya. Rintihan yang tertahan sejak awal kemalangannya meledak dalam sedu sedan. Isak tangis para wanita beratap di pemakaman. Dengan tangan menyangga pipi, ia membiarkan air matanya membasahi wajah si mati. Hai pencuri, janda pendeta, apa yang kau lakukan di kebunku? Dengan mengacungkan arit besar dan tongkat, si tua Basile mencondongkan tubuh di ujung jalan di ketinggian jalan. Sikapnya yang penuh curiga dan diliputi amarah membuat dirinya mirip orang-orangan sawah. Afrodisia meloncat bangkit sambil menutup kepala Kostis dengan celemeknya. Aku hanya mencuri sedikit keteduhan milikmu, Paman Basile, sedikit keteduhan untuk menyejukkan dahiku. Apa yang kamu sembunyikan dalam celamekmu itu, pencuri janda pinang? Waloh, semangka? Aku miskin, Paman Basile. Aku hanya mengambil sebuah semangka yang merah benar. Hanya sebuah semangka merah dengan biji-biji hitam di dalamnya. Tunjukkan kepadaku, pembohong, tikus tanah hitam, dan kembalikan benda yang kau curi itu. Si tua Basile mulai berjalan menuruni lereng sambil mengacung-acungkan tongkatnya. Afrodisia pun berlari di sisi jurang sambil memegang ujung-ujung celameknya. Lereng semakin terjal, jalan setapak semakin licin. Batu-batunya seolah telah menjadi lengket oleh darah matahari yang sebentar lagi akan tenggelam. Sejak beberapa saat, Basile telah berhenti mengejar, sambil tak henti-hentinya berteriak dengan suara keras agar wanita itu kembali. Jalan setapak kini tinggal jejaknya, dan jejaknya berupa runtuhan batu karang. Afrodisia memang mendengar teriakan si tua Basile, namun kata-katanya tercapik-capik angin. Yang ia ketahui hanyalah bahwa dirinya harus menghindar dari desa, dusta, dan kemunafikan yang membuatnya tertekan. Begitu juga dari bayangan siksa kepanjangan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi wanita tua yang tidak lagi dicintai. Sebongkah batu terlepas di bawah kakinya, jatuh ke dasar jurang seperti hendak menunjukkan jalan. Maka si janda Afrodisia terjun ke dalam tubir dan tenggelam dalam senja. Bersamanya ia membawa kepala
berlumur darah.